Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Masih dengan saya Mutiara Anindita, dan di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan terkait kurikulum dasar, yaitu Fun Learning dan Small Step System. Kita mulai dari yang Fun Learning dulu ya. Pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses bermain sambil belajar yang 100% menyenangkan bagi anak. Dimulai dari anak ini datang ya dari awal sampai akhir ketika anak sudah pulang. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Oh ya jelas, karena kalau tidak menyenangkan, tidak akan tumbuh minat baca dan minat belajar anak itu sendiri. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuannya adalah agar tumbuh minat baca dan minat belajar anak. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning ialah anak-anak atau muridnya. Alasannya karena mereka agar tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Lalu siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning ialah motivator. Alasannya karena motivator ini bertindak sebagai orang dewasa yang harus mengerti anak, dan juga memang tanggung jawabnya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya adalah dengan small step system atau bertahap. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak? Apakah dia fun learning atau tidak? Kita bisa lihat dari ekspresinya, apakah dia senang atau tidak, dan juga kita melakukan evaluasi afeksi di setiap saat. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Jika proses belajar menyenangkan, anak jadi tumbuh minat baca dan minat belajarnya, sehingga diharapkan anak ini bisa menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Kalau misalkan proses belajar tidak menyenangkan, otomatis minat baca dan minat belajarnya belum tentu tumbuh, dan anak bisa merasa terbebani dengan belajar gitu. Jadi dia tidak punya inisiatif sendiri untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya tentang small step system. Yang pertama, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses bermain sambil belajar yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Ya, proses belajar harus dilakukan secara small step system karena tidak akan tercipta fun learning jika tidak small step system. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Agar pembelajaran bisa berjalan menyenangkan. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system atau bertahap? Itu caranya dengan pertama, kita harus tahu tahapan masing-masing anak didiknya. Jadi kita bisa memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, kita harus kenali karakter anak. Lalu yang ketiga, kita mengetahui kesukaan anak apa. Yang keempat, itu motivator harus satu langkah di depan sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Lalu yang kelima, motivator jangan minta untuk dimengerti anak, justru kitalah yang harus mengerti anak. Dan yang keenam, motivator harus sering memberikan reward dan evaluasi afeksi setiap saat. Yang kelima, pertanyaannya itu apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Kalau misalkan proses belajar sudah small step system, itu akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning. Yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Nah itu, anak akan merasa terbebani. Anak akan terbebani dan pembelajaran jadi tidak menyenangkan. Misalkan dengan adanya kesetaraan kurikulum, jadi tidak sesuai gitu dengan kemampuan anaknya masing-masing. Contoh gitu. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.